Assalamualaikum. Start tidur itu terbaiknya jam berapa sih? Nah, yuk kita tinjau rekomendasi dari para pakar supaya nggak ruwet, sesuai fokus kanal kita. Ini untuk dewasa normal aja ya. Kalau untuk bayi atau anak-anak nggak usah kita bahas lah ya, izin. Apalagi kalau bayi gorila sama anak-anak tuyul, alah ngapain juga kita pikirin. Nah, sumbernya ini antara lain dari materi-materinya Profesor Matthew Walker, seorang profesor Inggris yang jadi ahli neuroscience, psikologi, dan ahli tidur di University California, Berkeley, dan Profesor Sonia Ancoli Israel, ahli kedokteran, ahli tidur, psikiatri, dan masalah penuaan dari UCSD, University California San Diego. Kalau San Diego Hill di Cikarang sana itu kuburan, beda lagi. Yuk kita mulai. Pertama kita awali dulu dengan pertanyaan. Kenapa sih mencermati start tidur itu menjadi penting? Nah, karena sekarang ini kekurangan tidur sudah jadi pandemi dunia. Kalau pandemi COVID gitu, 3 tahun menyingsing, tapi pandemi kurang tidur ini makin kesini malah makin merak-rak kayaknya. Tapi kalau kita punya disiplin, ini sebenarnya bisa diatasi. Kemudian, alasan lainnya menurut Profesor Ancoli Israel itu karena bagian terpenting dari healing rejuvenation dalam tidur, yaitu deep sleep, secara rata-rata masyarakat modern itu mulai keganggu makin kesini makin di usia muda, umur 36an gitu, itu porsi deep sleepnya sudah mulai ngedrop. Mestinya bisa dapat 20-25% dari total durasi tidur, bisa pada ngedrop ke 5%-an dan susah dinaikin lagi. Berganda ini jadinya, udah tidurnya kurang, deep sleepnya minim. Efisiensi tidur juga jadi isu. Tidur itu ya, kalau namanya efisien, nggak banyak kebangunnya. Alokasi waktu tidur misalnya 6 jam, 90%-nya itu beneran dalam keadaan tidur dan kebangunnya cuma dikit-dikit. Kalau yang sering kebangun tingkat parah, itu masuknya insomnia. Kena penyakit susah tidur, gampang kebangun. Ujungnya bangun tidur pun bisa masih kerasa capek dan bukannya fresh. Nah, untuk dapat waktu start tidur terbaik, mestinya kita pahami dulu siklus jam biologis manusia atau ritme sirkadian kita udah pernah bahas. Alaminya menurut berbagai penelitian, tidur itu yang paling dalam, paling pulas jatuh-jatuhnya rata-rata di sekitaran jam 2 dini hari. Nah, di sisi lain, para sleep scientist menyatakan tidur kita itu terbagi menjadi beberapa ronde atau siklus. Satu rondenya sekitar 90 menit dan lazimnya di ronde pertama itu pulasnya kurang dalam, deep sleepnya cuma dikit. Jadi, kalau memang secara hormonal yang terbaik untuk pulas itu di sekitaran jam 2 dini hari, idealnya di jam segitu kita bukan berada di ronde pertama, tapi sudah masuk ronde kedua atau ketiga. Habis itu KO. Tinju sih ini kalau ada KO segala. Balik lagi ke soal tidur. Berhubung diharapkan jam 2 kita sudah di tengah-tengah ronde kedua atau lebih, dan satu ronde itu rentangnya 90 menit, maka kalau kita mulai tidurnya jam 2 pagi kurang 90 menit, alias setengah 1 dini hari, itu telat. Khususnya kalau yang susah terlelap. Kita dan anak-anak kecil mestinya udah tahu juga sih, kalau start tidur dini hari itu telat. Kalau jam 12 malam pas, itu juga telat. Jam 12 malam kurang 5 menit, itu juga bisa telat, yaitu untuk rata-rata dewasa. Kalau jam 4 sore, lah, itu bukan sekedar kecepatan, itu hitungannya masih tidur siang namanya. Jelas bukan di situ juga. Menurut sharingnya Profesor Ancoli Israel dan para ahli tidur, tiap-tiap orang ternyata itu bisa rada beda-beda. Jadi kalau dikebyah-uyah kayak gitu, bisa tetap nggak optimal juga. Mungkin lebih akurat menurut dia, di rata-ratanya itu menurut kelompok umur. Jadi prinsipnya gini ya, untuk melihat batas awalnya, kapan start tidur yang terbaik, kita mesti melihat core body temperature namanya. Istilah bahasa Indonesianya mungkin siklus suhu inti tubuh kita. Gitu kira-kira. Setelah memasuki malam gitu ya, pada satu titik suhu inti tubuh kita itu malah memuncak, habis itu menurun. Nah, di saat suhu udah rendah itu, mestinya kita udah pulas tidur. Keaktifan sel-sel sedang minimal, itu bisa jadi saat terbaik untuk direparasi atau mendekati itu. Kalau jauh sebelum itu, sebetulnya tubuh kita ini masih bisa dioptimalkan untuk kerja dan beraktivitas dulu. Karena kalau kecepatan mapan tidur, udah tidurnya nggak tanek juga, nggak dalam, khususnya di bagian awal-awal, di bagian akhirnya nanti juga bisa jadi kecepatan bangun. Kalau muda-mudi sih bisa nggak ada masalah, ding. Tapi ini khususnya kalau yang sudah kepala 5 atau mendekati tadi. Idealnya lagi, saat suhu inti mulai menaik di pagi hari, kita kebangun dan tidurnya sudah cukup fresh itu jadinya pada saat bangun. Secara rata-rata manusia dewasa
itu suhu intinya tertinggi ada di sekitaran jam 7 malam dan suhu terendahnya di sekitar 4.30. Tapi sekali lagi ini rata-rata populasi yang sifatnya gebyah-uyah. Kalau menurut Profesor Ankoli Israel, sebetulnya tidak semua orang polanya seperti itu. Para muda-mudi gitu ya, umumnya rada bergeser ke arah dini hari, sedangkan yang setengah baya itu bergeser ke arah sore. Gambarannya seperti di tabel. Kalau yang muda-mudi masih remaja gitu, suhu inti itu puncaknya di jam 7 malam sekitar itu, tapi tidak segera ngedrop, turunnya berangsur-angsur, menjelang tengah malam baru ngedrop, dan mulai menaiknya lagi itu bisa sekitaran jam 9 pagi. Jadi bagi kelompok ini start tidur jam 11 atau 11.15 itu oke-oke saja, bahkan agak telat lagi sampai setengah 1 itu masih bisa dapetin cukup deep sleep. Sedangkan kalau yang lebih senior, kepala 5 gitu, polanya beda. Di sekitar jam 7 malam aja itu udah banyak ngedrop suhu intinya, menjelang jam 8 udah bisa ngantuk berat juga. Jadi mereka ini sudah siap untuk tidur sebetulnya di sekitaran jam 8. Nah nanti jam 4 pagi suhu intinya sudah menaik lagi. Jadi kalau tidurnya dimulai dari jam 11 malam aja, bisa jadi itu sudah telat. Kelompok ini jangan sampai lupa sama umur. Kalau gaya hidupnya masih mengikuti yang muda-mudi, masih rutin begadangan, tinggi resikonya. Ada sih yang dijuluki oleh para ahli night owl gitu, manusia burung hantu. Polanya rada bergeser ke arah yang muda, tapi itu jarang. Kalau yang tengah-tengah bisa start dari umur 25 sampai 50-an, ini rata-rata tadi. Ngedrop suhu inti itu menjelang jam 11 malam dan mulai menaik lagi sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Nah, kalau beneran mau prima dan awet muda, kelompok rata-rata ini tidurnya mungkin di sekitaran jam 10 atau paling lambat 11.15 lah gitu kira-kira startnya. Dari sisi tipe-tipenya ini juga sama, ada yang cenderung kayak burung hantu, tidurnya larut, bangunnya rata-rata kesiangan. Ada juga yang gampang bangun pagi, tapi diajak begadangan nggak terlalu bisa. Bakat orang beda-beda ya, tapi secara umum kayak gitu. Patokan umur ini sekedar ancer-ancer, jadi rada ada overlapnya tuh. Kalau umurnya 50 tahun, silakan dipikir aja masuknya kelompok baya atau yang rata-rata. Begitu juga kalau 20-an. Beda lagi dan tidak dimasukkan di sini buat manula yang sudah di atas 75 tahun. Dinamikanya itu belum kepotret dalam bahasan kita sekarang, mohon maaf. Gitu deh kira-kira. Siapa yang disiplin mengatur start tidur di waktu yang optimal, umumnya itu akan langsung ngerasain kesehatan umum yang lebih prima atau lebih bugar. Dan sementara dapetin kualitas tidur itu rada susah, karena kitanya memang pas tidur ya kan, mendisiplinkan diri untuk start tidur itu sebetulnya relatif gampang, jauh lebih ringan bahkan dibanding fasting. Ini sekali lagi sifatnya ancar-ancar dari beberapa ahli. Kapan-kapan kalau ada yang lebih akurat bisa dikoreksi lagi. Semoga ini tetap bisa jadi bahan renungan untuk kita semua, untuk menjadi lebih sukses, lebih happy, dan lebih sehat. Terima kasih.